Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai obat-obat pada sistem pernapasan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu farmakologi 2. Selanjutnya, kami akan perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Resti Azlia Wilda dengan NIM 2301136. Selanjutnya ada Auzia Zaidatul Amin dengan NIM 2301105. Ada Erindria Dinova Putri dengan NIM 2301118. Ada Jana Pratiwi dengan NIM 2301123. Ada Kiki Tri Sulistiawati dengan NIM 2302125. Ada Mayumi Aryami dengan NIM 2101135. Ada Yuni Asrita dengan NIM 2301147. Baiklah, materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Batuk merupakan suatu proses ekspirasi yang eksplosif yang memberikan mekanisme proteksi normal untuk membersihkan saluran pernapasan dari adanya sekresi atau benda asing yang mengganggu. Bukan termasuk penyakit, tetapi merupakan tanda atau gejala adanya gangguan pada saluran pernapasan. Batuk merupakan refleks pertahanan yang timbul akibat iritasi pada percabangan trakeobronkial. Penggolongan obat batuk yang pertama itu ada antitusif, di mana mekanisme kerjanya itu menekan pusat batuk di saluran saraf pusat. Di mana indikasi pada antitusif ini untuk batuk kering yang tidak berdahak, terutama jika batuk mengganggu tidur atau aktivitas sehari-hari. Kontraindikasi dari obat ini yaitu tidak dianjurkan untuk batuk produktif atau berdahak karena dapat menahan lendir di saluran pernapasan dan memburukkan kondisi. Efek sampingnya yang terjadi yaitu kantuk, pusing, konstipasi terutama pada kodein. Pada dextrometorphan dapat terjadi disorientasi bila dosis tinggi. Kemudian pada dosis kodein itu 10-20 mg tiap 4-6 jam itu untuk dewasa. Sedangkan dextrofan itu 10-20 mg tiap 4 jam atau 30 mg tiap 6-8 jam. Baiklah, selanjutnya itu ekspektoran. Mekanisme kerjanya yaitu patofisiologi memiliki aktivitas dengan merangsang batuk sehingga memudahkan pengeluaran dahak atau eksportasi. Lalu indikasinya itu terdapat pengenceran dahak, digunakan untuk batuk berdahak ringan hingga sedang, bertujuan untuk membantu pengeluaran dahak dengan meningkatkan sekresi saluran napas. Kontraindikasi yaitu hipertensivitas terhadap komponen ekspektoran, hati-hati pada pasien dengan asma atau bronkitis kronik. Baiklah, selanjutnya itu terdapat efek samping mual, muntah, dan iritasi lambung. Dosisnya guaifenesin itu 200-400 mg tiap 4 jam, maksimal 2,4 gram per hari. Yang ketiga itu mukolitik. Mekanisme kerjanya ada patofisiologi mukolitik bekerja dengan mencairkan dan mengencerkan sekret mukosa yang kental sehingga dapat dikeluarkan. Indikasinya itu diindikasikan untuk kondisi batuk berdahak dengan lendir kental dan sulit dikeluarkan, seperti pada bronkitis kronik atau PPOK. Lalu kontraindikasinya tidak disarankan pada anak kurang dari 2 tahun serta pasien dengan ulkus peptikun aktif. Beberapa mukolitik bisa mengiritasi lambung. Efek sampingnya itu gangguan lambung, mual, mulut kering, bronkospasme jarang. Dosisnya itu acetilstain 200 mg 2-3 kali sehari dan bromhexin itu 8 mg 3 kali sehari. Baiklah, obat batuk itu yang beredar contoh sediaannya adalah antitusif kodein dalam kombinasi Thermorex plus Siladexcoc, dextromethorphan, OBH kombi, fix formula 44. Ekspektoran itu contohnya guaifenesin, Activate plus ekspektoran, Robitussin, lalu mukolitik itu acetylcysteine, Filmulacil NaC, bromhexin itu bisulfon dan Mucopec. Contoh obat yang beredar antitusif itu kodein, dextromethorphan, ekspektoran guaifenesin, mukolitik acetylcysteine dan bromhexin HCl. Obat bronkodilator dan obat anti asma. Yang pertama itu bronkodilator. Mekanisme kerja dan patofisiologinya yaitu bekerja dengan melemaskan otot polos di sekitar saluran napas sehingga memperlebar saluran pernapasan dan memudahkan aliran udara. Ini sangat penting pada asma dan PPOK, di mana terjadi penyempitan saluran napas akibat kontraksi otot polos dan peradangan. Indikasinya asma, PPOK, dan kondisi lain dengan bronkospasme. Kontraindikasinya ada hipersensitivitas terhadap komponen obat, penyakit jantung berat, glaukoma sudut sempit, gangguan prostat. Efek samping dari bronkodilator ini ada tremor, palpitasi, takikardia, mulut kering, sakit kepala, dan hipokalemia.
Dosisnya agonis beta 2 kerja cepat misalnya salbutamol 100-200 mikrogram per inhalasi dapat diulang setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan. Antagonis beta 2 kerja panjang misalnya salmeterol 25 mikrogram 2 kali sehari, dan antikolinergik misalnya ipratropium 20-40 mikrogram per inhalasi 3-4 kali sehari. Contoh obat yang beredar itu, contoh obat yang pertama itu ada salbutamol, itu jenisnya agonis beta 2 kerja cepat, nama dagangnya Ventolin dan Asmasolon. Kemudian antagonis beta 2 kerja panjang itu ada salmeterol dan formoterol, nama dagangnya Cereven dan Voradil. Kemudian antikolinergik itu ada ipratropium sama tiotropium, nama dagangnya ada Atrovec sama Spiriva. Ini contoh obat yang beredar itu ada yang pertama ada Ventolin inhaler, Seretida, sama Atrofen. Selanjutnya yang kedua obat antiinflamasi atau steroid inhalasi. Mekanisme kerja dan patofisiologinya itu kortikosteroid inhalasi menekan reaksi peradangan di saluran napas, mengurangi pembengkakan dan produksi lemak berlebih, sehingga mencegah penyempitan saluran napas yang menjadi dasar patofisiologi asma. Indikasinya ada asma dan PPOK. Kontraindikasinya ada hipersensitivitas terhadap komponen obat. Yang kedua itu ada infeksi jamur dan virus aktif pada saluran napas. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai obat antiinflamasi atau steroid inhalasi. Pada efek samping terdapat iritasi tenggorokan, suara serak, kandidiasis oral atau infeksi jamur mulut, efek sistematik, yaitu penurunan kepadatan tulang, kenaikan berat badan, risiko diabetes, dan hipertensi jika digunakan jangka panjang. Pada dosis obat fluticasone terdapat 100-250 mikrogram 2 kali sehari untuk dosis dewasa, dan juga pada obat budesonide 200-400 mikrogram 2 kali sehari untuk dosis dewasa juga. Nah, terdapat contoh obat yang beredar. Jenis pertama itu steroid inhalasi, contoh obat yang pertama fluticasone, yang kedua budesonide. Terdapat nama dagang yaitu Frisotit, Seretid, dan juga Omicron. Pada jenis kedua yaitu kombinasi ICS atau LABA, terdapat jenis obat fluticasone atau salmeterol, nama dagangnya Seretid. Di sini terdapat gambar di mana contoh obat yang beredar. Kemudian pada obat anti-alergi dengan mekanisme kerja dan patofisiologinya, antihistamin memblokir reseptor histamin untuk mengurangi reaksi alergi. Kemudian leukotrin antagonis, misalnya montelukast, menghambat efek leukotrin yang menyebabkan bronkospasma dan peradangan. Pada indikasi asma alergi ringan serta rinitis alergi. Pada kontraindikasi hipersensitivitas terhadap komponen obat. Kemudian pada efek samping, yang pertama mengantuk atau antihistamin generasi lama, yang kedua sakit kepala, gangguan pencernaan, atau leukotrin antagonis. Contoh obat yang beredar, jenis antihistamin, contoh obat cetirizine, nama dagang Incidal dan juga Sirtec. Kemudian pada jenis obat leukotrin antagonis, contoh obatnya montelukast, nama dagangnya Singular. Contoh obat yang beredar terdapat pada gambar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang obat kortikosteroid di mana ada inhalasi dan juga oral. Mekanisme dari kortikosteroid inhalasi atau ICS itu mengikat reseptor glukortikoid di sel epitel saluran napas, mengaktifkan lipokortin 1 dan menekan nuklear faktor kappa B untuk menurunkan interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 13. Sementara in vitro mereka reversible, menghambat proliferasi kondrosit dengan memodulasi GH dinding protein dan reseptor GH, menjelaskan hambatan pertumbuhan linear pada anak. Lalu untuk kortikosteroid oral, di mana berdifusi ke sitoplasma dan berikatan dengan reseptor glukortikoid, lalu kompleksnya ke inti sel, menghambat transkripsi NF-kappa aktif protein 1 yang menurunkan interleukin 1, TNF-alfa, dan siklooksinase 2, serta menaikkan lipokortin 1 untuk mengurangi infiltrasi leukosit dan edema, sekaligus secara non-genomik cepat menghambat prolipase A2
dan menstabilkan mast cell untuk meredam pelepasan mediator inflamasi akut. Lalu indikasi untuk inhalasi itu yaitu untuk penyakit asma persisten atau preventif, COPD dengan eksaserbasi berulang atau kombinasi, lalu untuk profilaksis. Lalu kontraindikasinya itu untuk pasien hipersensitivitas terhadap kortikosteroid atau komponen sediaan. Lalu efek sampingnya itu ada efek samping lokal di mana oral thrush, disfonia, iritasi tenggorokan. Lalu efek samping sistemiknya itu peningkatan risiko pneumonia, supresi adrenal, osteoporosis dan gangguan metabolisme kalsium, peningkatan tekanan intraokular atau glukoma, lalu hiperglikemia dan peningkatan risiko diabetes. Dan selanjutnya ini ada dosis dari kortikosteroid inhalasi untuk anak usia 5 tahun atau kurang, lalu untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, lalu dosis untuk dewasa dan juga remaja atau 12 tahun lebih. Dan ini merupakan obat yang beredar. Selanjutnya itu ada indikasi dari kortikosteroid oral, itu tuh untuk asma atau PPOK, lalu untuk anafilaksis, dermatitis kontak, lalu IBD, uveitis, transplantasi, edema cerebri, dan sindrom nefrotik. Lalu kontraindikasinya itu untuk pasien yang infeksi jamur sistemik, lupus aktif, glaukoma tak terkontrol, varicella aktif, vaksin hidup saat imunosupresi, lalu penyakit tukak lambung, gagal jantung kongestif, dan infeksi virus atau bakteri yang tidak terkontrol oleh antiinflamasi. Efek sampingnya itu ada osteoporosis, supresi HPA, Cushingoid, hiperglikemia, miopati, lalu infeksi, inhalasi kandidiasis orofaring. Dosisnya itu yang pertama itu ada obat prednison, di mana dosis umumnya itu dewasa untuk penyakit asma atau PPOK itu 40 mg sekali sehari selama 5 hari. Lalu kondisi kronik, misalnya lupus atau artritis reumatoid, itu dosisnya bervariasi antara 5-60 mg per hari. Biasanya diberikan sekali sehari di pagi hari untuk menyesuaikan ritme circadian cortisol. Lalu skema tapering disesuaikan bertahap per minggu tergantung respon klinis. Lalu untuk dexamethasone, dosis umumnya itu COVID-19 berat itu 6-10 mg sekali sehari selama 10 hari. Lalu untuk kondisi inflamasi berat, misalnya edema cerebri, dosis total hariannya itu 100-200 mg. Bisa dibagi 2-4 kali sehari tergantung indikasi dan urgensi. Lalu budesonide itu penyakit kronik ringan sampai sedang. 9 mg per hari sekaligus sekali sehari di pagi hari dalam bentuk kapsul lepas lambat seperti Entocort EC. Dosis dapat diturunkan menjadi 6 mg per hari lalu 3 mg per hari tergantung respon dan durasi terapi. Biasanya maksimal 8-12 minggu. Ini contoh obat yang beredarnya. Yang keempat, obat nasal dekongestan. Obat dekongestan nasal adalah obat yang digunakan untuk meredakan hidung tersumbat dengan cara mengurangi pembengkakan pembuluh darah di mukosa hidung melalui vasokonstriksi. Dekongestan nasal termasuk golongan simpatomimetik, yaitu obat yang bekerja meniru kerja sistem saraf simpatis. Obat ini terutama menstimulasi reseptor alfa adrenergi. Mekanisme kerja dan patofisiologi obat dekongestan nasal merangsang reseptor alfa adrenergi di pembuluh darah mukosa hidung, menyebabkan vasokonstriksi. Hal ini mengurangi aliran darah ke mukosa dan mengurangi pembengkakan serta produksi lendir, sehingga saluran nafas menjadi lebih terbuka. Untuk contoh obatnya ada oxymetazoline, silometazoline, phenylephrine, dan pseudoephedrine. Masuk ke indikasinya. Yang pertama ada rinitis alergi, yang kedua ada common cold, yang ketiga ada sinusitis, yang keempat ada rinitis vasomotor. Untuk kontraindikasinya, yang pertama ada hipersensitivitas terhadap obat, hipertensi berat, penyakit jantung koroner, hipertiroidisme, glaukoma sudut tertutup, anak usia kurang dari 6 tahun tergantung jenis obat. Efek sampingnya yang pertama ada iritasi lokal atau rasa terbakar, bersin, kekeringan, rebound congestion atau rinitis medikamentosa. Efek sistemiknya ada takikardia, insomnia, tekanan darah meningkat lebih sering pada bentuk oral. Untuk dosisnya di sini kami mengambil contoh oxymetazoline nasal spray, dewasa dan anak
lebih dari 6 tahun 2-3 semprotan per lubang hidung setiap 10-12 jam, maksimal 2 kali sehari. Untuk contoh sediaan yang beredar, yang pertama ada sediaan semprot dan tetes hidung, yaitu oxymetazoline, ada Afrin dan Iliadin. Yang kedua, silometazoline, ada Orifin, Erlavin, Nasalin. Yang ketiga, ada produk alaminya, Physiomer Hypertonic Nasal Spray yang mengandung larutan garam. Untuk sediaan oralnya ada pseudoephedrine, yaitu Activate, Decolsin, Lisudrin, dan Rinos. Yang kedua ada phenylephrine, ada Panadol flu dan batuk, Misagriflu, Decolgen. Yang ketiga ada phenylpropanolamin, yaitu Neozep Forte, Sanaflu, dan Ultraflu. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.